I guess we can start while waiting for your friends ya. Saya share dulu materi kita hari ini. Oke, sudah terlihat di layar masing-masing? Sudah, Miss. Oke, Sudah, Miss. Kita lanjutkan ya. So today we talk about a sentence or a clause. In bahasa Indonesia you say kalimat ya, but it is in English. So what is the component of a sentence in English? Kita lihat di sini how to make a good sentence. Okay, a sentence or a clause must consist of at least subject and verb. So it is the same like a sentence in bahasa Indonesia. Jadi sama saja dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Satu kalimat harus terdiri dari paling tidak satu subjek, dua verb atau predikat. So here, verb here means predikat ya. Jadi nggak usah bingung. Verb yang dimaksud di sini adalah predikat. Jadi ada subjek dan predikat. For example, in bahasa Indonesia you have this sentence. Saya makan roti. That's a good sentence. Itu kalimat yang benar. Kenapa? Karena sudah ada subjek saya, kemudian predikat makan, kemudian ditambahkan objek lagi roti. Kalau kalimatnya hanya saya buat saya makan, that's also correct. Itu juga kalimat yang benar. You have subject saya and then makan as the verb or predikat ya. So it is the same in English. In English, a sentence must also consist of subject and verb. Harus ada subjek dan predikat. Okay. Now let's see. If you have a sentence in English, make sure you analyze the verb of the sentence ya. Kalau ada satu kalimat dalam bahasa Inggris, pastikan yang harus kalian analisa terlebih dahulu atau yang harus kalian cari terlebih dahulu adalah verb atau predikatnya. Kenapa? Karena predikat dari sebuah kalimat ini sudah pasti itu saja ya. For example here, verbs of the sentence must be verb or auxiliary verb. Jadi yang bisa menjadi predikat dalam sebuah kalimat adalah satu verb. Verb means kata kerja. For example, sing, write, go, think, and then read, and etc. And the next one is auxiliary verb. Auxiliary verb in bahasa Indonesia means kata kerja bantu. Kenapa disebut kata kerja bantu? Karena tugasnya adalah menemani kata kerja yang lain. Jadi biasanya dia tidak bisa berdiri sendiri ya, harus diikuti oleh elemen yang lain. And what are they? They are be, to be ya. Kalau to be yang kita kenal pasti harus sudah hafal ya. Ada be, and then is, am, are, was, and were, and the last one, been. And then you also have auxiliary verb do. Biasanya do ini dipakai untuk membuat kalimat negatif atau question kalimat tanya. You have do, does, did. Misalnya, I read a book. Kalau kita buat menjadi kalimat negatif, maka kalimatnya menjadi I don't read a book. Kalau subjeknya she doesn't read a book. Kalau konteksnya lampau, I didn't read a book. Jadi ada auxiliary verb, kata kerja bantu yang dipakai untuk membuat kalimat negatif dan question. Nah,
kalau sudah ada do, does, dan did, biasanya harus ada elemen di belakangnya, yaitu kata kerja, ya. Jadi do, does, did ini nggak bisa berdiri sendiri. And then the next auxiliary verb is have. Bentuk have ada 3, have, has, dan had. And then the last one is model verb, ya. Apa saja? Ada bentuk present, yaitu can, may, must, shall, and will. That's in present. In the past, we can change can into could, may into might, must into had to. Jadi nggak ada bentuk lampau must menjadi musted, ya. Kalau mau dibuat lampau, maka kita pakai had to. And then we have shall menjadi should, will menjadi would. Nah, all of them are model, ya. Mereka disebut sebagai model. Harus hafal, ada can, may, must, shall, will. Present. Could, might, had to, should, would. Past. Nah, so this is the element of the verbs. Jadi verbs atau predikat sebuah kalimat bisa satu kata kerja atau kata kerja bantu auxiliary verb. Kata kerja bantu ada 5, ada to be, ada do, ada have, dan model. Next, let's continue to the verb of the sentence. It turns out in English sentence, the verb depends on 2 things. The first one is subject and the second one is time or tenses. Jadi berbeda dengan kalimat bahasa Indonesia. Misalkan untuk kalimat bahasa Indonesia, saya makan. Subjeknya adalah saya, predikatnya adalah makan. Kemudian saya ganti subjeknya menjadi Tony, maka predikatnya juga tetap sama, Tony makan. Tidak ada perubahan pada predikat atau verb. But in English it is different. Kalau kalimatnya berbeda subjek, maka verb atau predikat yang dipakai juga harus berbeda. For example, I eat. Tapi kalau subjeknya saya ganti menjadi she eats. You eat. Tony eats. Nah, so that means the verb depends on the subject, whether the subject is singular or plural. Jadi predikat bergantung pada subjek. Tinggal dicek apakah subjeknya singular, tunggal, atau plural, jamak, ya. Misalnya, kalau kita mau pakai predikat yang berupa to be. Kalau I, berarti to be-nya adalah am. Tapi kalau he, to be-nya adalah is. Bagaimana kalau subjeknya plural, they? Berarti to be yang dimaksud bukan is, bukan am, tapi are, ya. Jadi ini yang dimaksud verb atau predikat bergantung pada subjek. And the next one, verb also depends on the time or tenses. Jadi predikat dari sebuah kalimat bahasa Inggris juga bergantung pada tenses atau time, waktu. Jadi konteks waktunya. Apakah konteksnya present atau past? Misalnya, kalau untuk present, saya makan. I eat every day. Pakainya verb 1. Tapi kalau lampau, kemarin, berarti kita ganti verbnya menjadi verb 2. Bukan eat, tapi ate. I ate yesterday. Kemudian misalnya, saya punya kata think, berpikir. I think about you every day. Tapi kalau lampau, berarti I thought about you yesterday. So, the verb will be different depends on the tenses. Apakah tensesnya present atau past? Maka predikatnya pasti akan berbeda. Now, what about the subject? Nah,
untuk elemen subjek itu biasanya sama dengan objek, ya. Subjek biasanya berupa noun, kata benda, and it can be person or thing, bisa orang atau bisa benda mati. For example, Tony, Maya, I, you, not using pronoun ya. Misalnya I, Mr. Tono, Mr. Doni and Mr. Tono. Nah, Jakarta, table, and then for example the bottle. That's noun, kata benda, ya. That can be the subject or object. And then the second one is noun phrase. Noun phrase means frase benda. Apa itu frase? Frase adalah gabungan beberapa gabungan beberapa kata yang fungsinya adalah untuk menjadi satu elemen dalam sebuah kalimat. Misalnya, kalau frasenya itu frase benda, misalnya adalah 3 buah buku. Nah, ada berapa kata? 3 buah buku. Ada 3 kata, tapi dia hanya mengacu pada satu kata benda, yaitu buku. Nah, this is noun phrase. Kemudian misalnya 5 ekor kambing di taman. Nah, panjang ya, 5 ekor kambing di taman. Tapi gabungan kata tersebut dia hanya mengacu ke sebuah kata benda. Sebenarnya dia hanya membicarakan tentang kambing. 5 ekor kambing di taman. Jadi kata bendanya itu sebenarnya kambing, tapi memang dijelaskan menjadi frase. Jadi menggunakan beberapa kata, tapi fungsinya masih tetap menjadi kata benda. That's noun phrase. Bagaimana dengan noun clause? Nah, kalau noun clause biasanya ada kata kerjanya. Misalnya, what I learn about English atau what I think about English is bla bla bla. Apa yang saya pikirkan tentang bahasa Inggris? Nah, kelihatannya panjang banget. Apa yang saya pikirkan tentang bahasa Inggris? Itu adalah klausa. Karena ada kata kerja pikirkan. Nah, tapi dia sebenarnya fungsinya hanya menjadi subjek. Jadi apa yang saya pikirkan tentang bahasa Inggris sungguh menakjubkan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi subjeknya itu jadi satu. Apa yang saya pikirkan tentang bahasa Inggris? Panjang, ada kata kerjanya. Tapi itu bukan kalimat. Dia hanya berfungsi sebagai noun clause. That's noun clause for subject or object, ya. And then the next one is pronoun. Pronoun means kata ganti. Kata ganti juga bisa menjadi subjek. Misalnya Tono menjadi he, Rini menjadi she, Tono and Rini menjadi they misalnya. Kemudian the next one is to infinitive. Apa itu to infinitive? To infinitive adalah gabungan dari kata to diikuti verb 1. Misalnya to smoke. To smoke is dangerous. Merokok itu membahayakan atau berbahaya. Sama dengan gerund atau verb in. Smoking is dangerous. Jadi predikatnya adalah is, subjeknya adalah smoking, verb in. Jadi ada bentuk to diikuti verb 1 dan bentuk verb in, ya. Mereka juga bisa menjadi subjek ataupun objek. Next one. Let's continue to the pattern. Nah, kita lihat patternnya di sini. Oke. Nah, ingat tadi kita punya beberapa elemen yang bisa menjadi verb atau predikat dalam sebuah kalimat. The first one is to be, to do, to have, and modal. Nah, remember, if you use to be, is, am, are, was, were, be, been. Mereka hanya bisa diikuti satu, adjektif, kata sifat. 2, preposition. Preposition adalah keterangan.
keterangan, kata depan yang biasanya dipakai untuk menunjukkan keterangan. Misalnya, in the house. Tony is in the house. Ada to be is, kemudian diikuti preposisi in. Nah, boleh. Next one is verb 3. To be juga bisa diikuti verb 3 ketika konteksnya adalah passive sentence. And then, to be can be continued by verb in if it is in the active sentence, in the tenses progressive or continuous. Jadi kalau ada to be diikuti verb in, pasti konteksnya adalah continuous, present continuous atau past continuous. I am studying. Ada to be am diikuti verb in. Nah, itu continuous ya, pakai verb in. What about to do? Ingat kalau to do, does, did hanya diikuti oleh verb 1. It is base form. So you cannot use s, as, in, or ed. Next, to have. Have, has, or had can be followed by verb 3. Diikuti oleh verb 3 saja atau past participle. What about model? Model can be followed by verb 1 atau base form, no s, no es, no in, no ed, and it can be followed by be, ya. Boleh diikuti oleh be, to be ya, diikuti adjective. Misalnya, I can be very smart. Smart adalah adjective. Atau boleh juga modal diikuti be ditambahkan verb 3. The glass can be bisa di apa ya? Gelas bisa disimpan. Nah, the glass can be stored. Nah, ada be diikuti verb 3, bisa. Jadi ini yang harus kalian hafalkan ya. Ketika kalian mau memakai bentuk predikat to be, apa yang harus mengikutinya? Oke, bentuk to do hanya diikuti verb 1. To have hanya diikuti verb 3. Model hanya diikuti verb 1. Atau boleh be dan adjektif atau be dan verb 3. Nah, ini harus hafal ya. That's it. Before we continue, any question for this? Ada pertanyaan untuk bagian-bagian kalimat? No question? No, okay. If you have no questions, let's continue to the handout that I gave to you. Silakan sambil lihat handout yang sudah saya kasih sebelumnya ya. Wait a second. Nah, ini dia. Tadi kita sudah membicarakan sentence, bagian dari sentence, ada subject dan verb. And now, your job is to categorize or recognize the elements of the sentence. Please find the subject and the verbs of the sentence. Kita kerjakan 5 saja. Setelah itu untuk nomor 6 sampai 15, kalian kerjakan di rumah. Ya, we start from number 1. Terlihat ya, nomor 1. My mother, kita lihat contohnya dulu. Santi and Dono go to campus every day. Ingat, kalimat dalam bahasa Inggris harus ada subjek dan verb. Cari verb dulu, baru cari subjek. Verbnya ada di sini apa? Go. Kategorinya adalah verb ya, kata kerja. What about the subject? Subjeknya adalah Santi and Dono. Kategorinya apa? Singular atau plural? Plural. What about the second one? Ronnie is a handsome man. Cari predikatnya dulu. Predikat itu hanya ada verb atau auxiliary verb. Auxiliary verb ingat ada to be, to do, to have, dan model. Nah, Ronnie is a handsome man. Di sini ada verb atau predikat berupa to be, yaitu is ya. Jadi kategorinya to be, kemudian katanya adalah is.
Kemudian cari subjek. Subjeknya adalah Roni, dan Roni adalah singular noun, kata benda tunggal ya. What about number 1, 2, 3, 4, and 5? Silahkan cari kata kerjanya dulu. Oke, setelah itu cari kategorinya. Apakah kategori predikatnya adalah berupa verb, kata kerja, atau to be, to do, to have, dan modal. Setelah itu baru cari subjeknya. Subjeknya dicek apakah singular atau plural. Understand? Sudah paham dengan tugasnya? Paham ya? Oke, I give you only 5 minutes. Saya beri waktu 5 menit. Silakan kerjakan hanya nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Cari predikat, setelah itu cari subjek. 5 minutes, start from now. Mulai dari sekarang. Finish everyone. Only number 1 up to 5. Sudah selesai? Belum, Miss. Oh, belum, I see. Hanya cari predikatnya saja, kemudian cari subjeknya ya. Kemudian predikatnya itu cari kategorinya, apakah verb,
to be, to do, to have, atau model. Finish, sudah selesai, hanya 5 saja. Or let's check the answers together ya. Kita cek bareng-bareng. Only number 1 until number 5. I will start from Arif Nandiansyah. Arif, can you hear me? Arif, are you here? Belum, Miss. Oh, belum? Oke. Nomor 1 sudah belum, Arif? Cuma cari predikat, kemudian cari subjek. Ada yang sudah selesai untuk nomor 1? Please, I need a volunteer. Siapa yang mau coba? It's okay to make mistakes. Salah nggak apa-apa. Subjeknya mother bukan, Miss. Oke, wait a second. Miftah ya. Number 1, subjeknya apa, Miftah? Mother bukan sih, Miss. Yes, number 1. Oke, saya tulis sekalian ya di sini ya. Oh, wait a second. Oh, sorry, this is PDF ya. Number 1, the subject is my mother. Very good. Is it singular or plural, Miftah? Is it singular? Singular, Miss. Good. Number 1, Singular. my mother, singular. What about Singular. the verb? What about the verb? In, Miss. Predikatnya mana? Is. In. Predikatnya yang mana? Nomor 1? Go. Nomor 1 loh, nomor 1. Work. Works. Work. Yes. Number 1, the predicate or the verb is works. Okay. Subjeknya my mother, it is singular, and then the verb is works. Nah, works ini masuk kategori apa? Apakah verb? Satu, Miss. Verb 1. Verb 1, very good. Atau verb aja boleh ya, kalau mau ditulis verb aja. Number 1, my mother, kemudian singular, verbnya adalah works, kemudian kategorinya adalah verb ya, kata kerja. Very nice, itu bisa. Sekarang nomor 2. What is it? Number 2. Who wants to try number 2? Nomor 2 siapa yang mau coba? Don't be afraid of making mistake. Nggak usah takut salah. Subjeknya I. Oke, wait a second.
siapa? Afi ya. Afi. Oke. Subjeknya Subjeknya I. Singular. singular, very good. Predikatnya Predikatnya studied. kategorinya Verb 2 nggak sih, Miss? verb 2. Yes, very good. Verb 2. Oke, very nice. Nomor 2, subjeknya adalah I, kemudian it is singular, kemudian verbnya adalah studied, kategorinya adalah verb 2 ya, verb 2 atau boleh dikasih dalam kurung past, konteksnya lampau. Number 3, nomor 3 gampang nih, siapa yang mau coba? Number 3. My parents subjeknya Miss. Oke, Taufik ya. Oke, Taufik dulu. Taufiknya mana? Subjeknya mana Taufik? My parents. Very nice. Kemudian singular atau plural? Singular Miss. Ayo, cek lagi. Parents ada 2 Miss. Lebih dari 2 plural. Ingat ya, parents di belakangnya ini ada S-nya. Berarti nggak cuma ayah aja, tapi ayah dan Lebih dari 2 ya. Berarti singular atau plural? Plural. Plural, very good. Kemudian predikatnya yang mana? R Miss. R, very good. R itu kategori apa? Verb 1. No. Ada is, am, To are. be, Miss. Golongan apa? To be. Yes, good. To Cuma be, Miss. salah di bagian ini ya. Harus dihafalkan ya. Jadi predikatnya adalah are, kategorinya bukan verb, tapi to be. Ya, very nice. Thank you Taufik. Next, number 4. Who wants to try number 4? Siapa yang mau coba nomor 4? Come on. It's okay to make mistakes. Nggak usah takut salah. I'm. Lutfia, oke. Subjeknya yang mana? I, oke. Singular or plural? Singular. Singular, very good. Verbnya yang mana? Playing. Very nice. Am playing ya, oke. Kategorinya apa nih? Ada am. Verb. Apa? 3. Sorry, repeat again Lutfia. Verb 3. Verb 3, no. Kita fokus di sini. Ini kan ada 2 ya. Am playing. Lihat aja yang paling depan. Paling depan ini kategori apa ini? To be. Verbnya adalah am, yes. Kategori to be. Kalau predikatnya mau am saja boleh, atau mau dibuat lengkap am playing ya. Jadi subjek I, predikatnya adalah am playing. Kita lihat yang paling depan saja. Ada am. Am adalah to be ya. Next, number 5. Nomor 5. Nomor 5 gampang nih. Kita kerjain bareng-bareng ya. Nomor 5 subjeknya yang mana? Sinta. 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 Very good. Sinta. Singular atau plural? Singular. Singular. Very nice. Singular. Sekarang predikatnya gampang. Predikatnya apa di sini? Was. Nah, was. Very good. Ada was ya. Was itu golongan apa? To be. To. To be, Miss. Yes. Kalau boleh tahu, was itu golongan to be untuk konteks apa? Present atau past? Present atau past? Kalau was? Ayo. Pas bukan Miss. Yes, past. Ingat-ingat ya. Kalau present is, am, are. Oke. Kalau past, lampau berarti was, were, been. Oke. Good. Nah, nomor 6 sampai 15 nanti silahkan dikerjakan di rumah ya. Now we're going to continue this. Okay. So, before I will show this, let me continue to the PPT. Saya ke PPT-nya dulu ya. Nah, skill 1 ini adalah strategi pertama untuk soal jenis structure. So, you have to find the subject and the verb ya. Misalnya, ingat-ingat
kategori verb atau predikat itu ada verb, ada auxiliary verb, to be, to do, to have, model. Kemudian ada subjek ya. Nah, kalau kalian mengerjakan soal TOEFL, biasanya ada soal yang seperti ini. Satu kalimat tapi tidak lengkap. Nah, tugas kalian melengkapi kalimatnya dengan opsi jawaban A, B, C, atau D. Caranya bagaimana? Strateginya adalah cari predikatnya dulu. Kalian fokus ke example 1. Blah 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 was ringing continuously for hours. Please find the verb. Coba bareng-bareng kita cari verbnya. Mana verbnya? Ayo, cari verbnya. Cari predikat. Mana predikatnya? Come on. Harus hafal, yang bisa jadi predikat adalah verb, kata kerja, atau auxiliary verb, kata kerja bantu. Ada to be, to do, to have, model. Sekarang kita cari predikatnya mana untuk kalimat ini. Come on. Anyone knows? Ada yang tahu? No one knows? Yang mana? Yes, very good. Ada was ringing. Oke. Intinya kita sudah ketemu ya predikatnya. Predikatnya sudah ada. Masih ingat kalau kalimat itu harus ada apa saja? Harus ada subjek dan predikat. Subjeknya sudah ada di sini. Berarti kita tinggal mencari apa di depan? Tinggal mencari elemen apa yang kurang di sini untuk menjadi sebuah kalimat? Subject. Subjek. Yes, good. Dari A, B, C, dan D. Kira-kira mana yang bisa jadi subjeknya? C. Yes, very good. The answer is C. Oke. Kenapa jawabannya C? Ingat yang nomor A, yang opsi A dan B itu cuma keterangan ya. Loudly itu keterangan cara. In the morning itu juga keterangan waktu, bukan subjek. Yang bisa jadi subjek adalah C dan D. Lihat di sini predikatnya adalah was. Kalau predikatnya was, berarti subjeknya itu pasti tunggal ya, hanya ada satu. Berarti jawabannya yang C, karena kalau yang D ada S-nya, lebih dari satu. Paham sampai sini untuk example 1? Paham ya? Oke, now let's continue to example 2. Newspapers, blah blah blah, every morning and every evening. Ingat, satu kalimat harus ada predikat dan ada subjek. Nah, kira-kira di kalimat ini sudah ada predikat atau belum? Ingat, yang bisa jadi predikat adalah kata kerja, verb, to be, to do, to have, model. Sudah ada belum di kalimatnya? Belum, Miss. Belum ada. Oke. Terus kalau sebelum predikat kan berarti ada subjek ya. Subjek itu kata benda. Sudah ada subjek belum di sini di kalimatnya? Sudah. Sudah, ya. Subjeknya adalah newspaper. Berarti tugas kalian mencari predikat. A, B, C, D. Mana yang bisa jadi predikat? B. Yes, very good. The answer is B. Delivery itu kata benda, nggak bisa jadi predikat. On time, keterangan. Regularly juga keterangan. Jawabannya yang B. Sekarang saya tanya, kenapa predikatnya itu are delivered, bukan is delivered? Kenapa pakai to be are, bukan is? Karena subjek ada S-nya. Yes, karena subjeknya itu ada S-nya. Kalau ada subjeknya, kalau ada S-nya berarti apa? Tunggal atau jamak? Plural. Plural, jamak. Yes, very nice. Next one. Nah, sekarang ke sini. Example 3. The plane blah 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 landing at the airport in 5 minutes. Oke. Sekarang kita cek dulu dari kalimat ini. The plane blah 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 landing at the airport in 5 minutes. Dari kalimat ini kira-kira sudah ada subjek atau belum?
Subjek itu biasanya Sudah, kata Miss. benda. Sudah, apa subjeknya? The plane. The plane, very good. The plane sudah ada subjek di sini. Berarti kita tinggal mencari apa kalau sudah ada subjek? Dalam satu kalimat harus ada subjek dan apalagi satu predikat atau verb. Good. Antara A, B, C, dan D, mana yang bisa jadi predikat? C. Repeat. Oke, saya kunci jawabannya antara C dan D. Very good. A dan B nggak mungkin jadi jawabannya. Kenapa? Karena ada it. Ya, it itu pronoun. Pronoun itu bisa jadi subjek. Padahal kan di sini sudah ada subjek the plane. Jadi nanti kalau kalian jawab A atau B, double subjek. Subjeknya double, nggak mungkin. Antara C dan D, yang mana? Dipahami lagi, dicek dulu di kalimatnya. C dan D, mana yang benar? D bukan, Miss. Yes, very good. The answer is D. Will be. Miss. Kenapa? Karena di sini sudah ada apa? Verb ing. Ini kan udah ada kata landing ya. Kalau kalian mau jawab yang C, is descending, ini verb ing. Belakangnya ada landing lagi. Verb ingnya double. Kata kerjanya ada dua, jadi salah. So the answer is D. Ya, the plane will be landing at the airport in 5 minutes. Sekarang untuk example 4, you decide whether the sentence is correct or incorrect. Apakah kalimatnya benar atau salah? Saya kasih satu contoh. My best friend always helpful with problems. Ingat, satu kalimat harus ada subjek dan predikat. Sekarang lihat kalimat yang pertama. Cari subjeknya dulu. Apakah sudah ada subjek di sini? Sudah. Sudah apa? My Best friend. best friend. Sekarang tinggal cari predikat. Apakah sudah ada predikat? Belum ada. Belum ada. Yes. Predikat itu apa? Masih ingat? Verb, to be, to do, to have, model. Nggak ada dari semua itu. So, this one is incorrect. Salah. Kenapa salah? Karena tidak ada predikat. What about number 2? Sentence number 2. Cari predikat, cari subjek. Tentukan apakah kalimatnya benar atau salah. Kalimat kedua. Benar. Oke, cari predikatnya dulu. Predikatnya yang mana? Which one is the verb? Has changed. Has changed. Very good. What about the subject? The bus. The Bus. bus. Kurang lengkap. Bus. Kurang lengkap. Kurang lengkap subjeknya apa? Bukan the The bus bus saja. schedule. The bus Yes. schedule. The bus schedule. Jadwal bus ya. Oke, nice. So the subject is the bus schedule. Panjang 3 kata. Tapi kata bendanya itu ya hanya satu, yaitu schedule. Ingat-ingat ya, untuk subjek itu kan pasti kata benda ya. Nah, kalau katanya itu ada banyak berupa frase atau klausa, ingat-ingat kata bendanya itu selalu yang berada di paling belakang. Yang ini. Nah, noun-nya, kata bendanya adalah schedule-nya. Ya. Next, let's continue to skill 2. Kita ke skill 2. Be careful of object preposition. Nah, apa itu preposition? Preposition is kata depan, ya. Harus hafal, ya. Kalau ada preposition in, at, of, to, by, behind, on. Nah, if you have this preposition, so it makes or it forms prepositional phrase. Jadi dia membentuk prepositional phrase. Biasanya fungsinya hanya untuk keterangan. Kalau keterangan itu nggak terlalu penting, ya. Yang penting itu harus ada subjek dan predikat. Nah, look at this one. Look at the example. The trip to the island on Saturday
will last for 3 hours. Ingat-ingat, kalau ada kata benda yang diawali dengan preposition, maka dia bukan jadi subjeknya, ya, melainkan dia hanya keterangan yang tidak penting. Nah, untuk kalimat ini, the trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Kita fokus pada subjeknya. Oh, predikatnya dulu. Predikatnya udah ketemu ya. Ada will last. Ini golongan model will. Sekarang kita fokus ke subjek. Nah, subjeknya panjang. Apakah kalian melihat ada preposition di sini? Coba cari preposition kata depan, kata yang pendek-pendek. In, at, of, to, by, behind, on. Ada di sini? Ada. Ada apa? Coba disebutkan. On On apa? Yang lengkap? On Saturday. On Saturday. Yes. Yang diawali dengan preposisi nggak penting, nggak usah dipedulikan, ya. Berarti on Saturday keterangan. Ada lagi preposisi, ada lagi kata depan. To. Yes, very good. Berarti semua yang diawali dengan preposition to nggak penting. To the island. Nah ini ya, to the island itu cuma keterangan, jadi tidak penting. Berarti noun-nya atau kata bendanya adalah apa yang berfungsi sebagai subjek? Coba dicari. Ingat, tipsnya seperti ini. Noun paling belakang sebelum preposisi pertama. Okay. The trip. Yes, very good. Paham sampai di sini? Jadi semua kata yang diawali dengan preposisi itu enggak penting. Karena enggak penting, dia enggak mungkin menjadi subjek, ya. Subjek itu pasti kata benda. Nah, untuk mencari kata benda atau noun yang berfungsi sebagai subjek, tipsnya adalah cari kata paling belakang sebelum preposisi pertama. Preposisi pertama adalah to, maka kata bendanya adalah trip. Next, let's see the examples, ya. Kita lihat di sini example from the table test, ya. To Mike, bla 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 was a big surprise. Ingat, subjek harus ada subjek dan verb atau predikat. Cari predikat dulu. Apakah sudah ada predikat di sini? Cari predikat. Predikat adalah verb, kata kerja. To be, to do, to have, model. Ayo, cari predikatnya dulu. Come on, very easy. Belum ya, Miss. Yang mana? Was. Very good, was. Predikatnya sudah ketemu, was. Berarti tinggal kurang apa untuk jadi kalimat? Subject. Subject. Yes. Berarti kita lihat di sini A, B, C, D. Mana yang bisa menjadi subjek? The party. The party. Very nice. Kalau yang bagian depan ini, to Mike, ini bukan subjek, ya. Kenapa? Karena diawali dengan apa di sini? Preposition, ya. So everything started with preposition is not important. Yang diawali dengan preposisi itu nggak penting karena dia hanya berfungsi sebagai keterangan. To Mike itu cuma keterangan. Predikatnya sudah ada was, berarti tinggal butuh subjek. Subjek itu kata benda, berarti jawabannya yang B. Kita lihat yang di sini. The name of the baby in the crib is Jack. Oke, dari satu kalimat ini kalian cari dulu predikatnya. Mana predikatnya? Come on, very easy. Is. Is, very nice. Predikatnya adalah is. Berarti sebelum predikat adalah subjek. Nah, subjeknya panjang nih. Subjeknya panjang. Tapi ingat,
subjek itu kan kata benda. Kata benda itu yang paling belakang sebelum preposisi pertama. Mana noun yang menjadi subjek? The lamp. Yes, very good. Ini adalah subjeknya. Sekarang kita sesuaikan dulu. Subjeknya adalah name of the baby in the baby crib. In the crib itu nggak penting ya, diawali dengan preposisi of dan in. Nah, fokus ke nounnya, kata benda. Nounnya ini tunggal atau jamak? Ada kata name, tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal. Good. Berarti benar nggak kalau predikatnya pakai is? Benar. Yes. So the sentence is correct. Next. Kita ke kalimat selanjutnya. By the next meeting of the class, need to turn in the papers. Oke. Sekarang kita fokus ke predikat dulu. Apakah sudah ada predikat di sini? Find the predicate. It can be verb, kata kerja, or to be, to do, to have, model. Ayo, cari kata kerja. Apakah sudah ada di sini? Meeting. Meeting? Ada. No, bukan meeting. Cari kata kerja. Need. Yes. Need to turn. Yes, very good. Need. Saya buat jadi merah ya. Need. Predikatnya sudah ada, need. Berarti tinggal butuh apa untuk jadi kalimat? Sebelum Subject. predikat, subjek. Yes. Sekarang kita lihat nih. Subjeknya itu diawali dengan preposisi. Apakah ada preposisi di sini? Preposition, kata depan. Ada. Ada ya. Yang pertama adalah by the end. By the next meeting. Diawali dengan preposisi by. Nggak penting. Coret. Ada lagi preposisi yang kedua? Of. Yes. Of the class. Coret. Nggak penting. Kenapa? Hanya keterangan. Berarti by the next meeting of the class hanya merupakan keterangan. Berarti kalimat ini benar atau salah? Salah. Salah, incorrect. Karena kurang apa? Kurang elemen Subject. subject. Yes, good. Next one. Kita ke sini. Kita balik lagi ke exercise ya. Nah, sudah terlihat exercise-nya? Saya buat jadi besar. Nah, this one. Let's try the exercise. Which one is incorrect and give the reason. Tugas kalian di sini adalah mencari satu bagian yang salah. Okay? For example, here in sentence 1, my mother and I always takes a walk every day at about 7 o'clock. Ada 4 kata yang digaris bawah. 1, always. 2, takes. 3, a walk. 4, at. Nah, dari 4 kata ini ada satu yang salah. Kalian harus cari manakah itu. Apakah always, takes, a walk, atau at. Kemudian setelah itu beri alasannya. I give you one example. Saya kasih satu contoh. Di sini ada kalimat my mother and I always takes a walk every day at about 7 o'clock. Ingat, satu kalimat harus ada subjek dan predikat. Tugas kalian adalah cari predikat dulu, baru sesuaikan dengan subjeknya. Nah, di kalimat nomor 1, which one is the predicate or which one is the verb? Kata kerjanya yang mana? Predikatnya yang mana? Ada yang sudah tahu? Kalimat 1, cari predikatnya. Anyone knows?
Cari kata kerja, atau mungkin to be, atau to do, atau to have, atau model. Ada nggak model di situ? Nggak ada. Ada to be nggak? Nggak ada. Ada kata kerja di situ? Any verb? Coba, apakah ada verb atau kata kerja di situ? Yes or no? Lutfiah, maybe? Coba Lutfiah, apakah ada predikat di situ di nomor 1? No response. Okay, so there is a predicate ya. Di nomor 1 sudah ada predikat yaitu takes. Kata kerja take ditambahkan s. Sekarang tugas kalian hanya menyesuaikan juga dengan subjeknya ya. Subjeknya adalah my mother and I. Nah, kalau my mother and I itu tunggal atau jamak? Ada yang tahu? Jamak. Yes. Berarti kalau subjeknya jamak, boleh nggak kata kerjanya itu ditambahkan s? Boleh. Boleh apa enggak? Ayo, ingat-ingat, simple present. Kalau subjeknya itu tunggal, he, she, it, kata kerjanya ditambahkan s enggak? Ayo, oke. Please remember this. Tolong diingat-ingat. Mbak Dewi, I, you nggak suka makan es, takut batuk. Oke? Mbak Dewi yang I, you, they, we, I, you nggak suka makan es, takut batuk. Berarti kalau ada subjek Dewi, Ayu, kata kerjanya nggak boleh pakai s. Ya? Sekarang tinggal dilihat nih. My mother and I. Kan berarti we ya, Dewi, Ayu nggak suka makan es, takut batuk. Berarti boleh nggak kalau predikatnya saya pakai takes? Nggak boleh ya? Nggak bisa. Harusnya bukan takes, tapi take saja, s-nya dihapus. Jadi nomor 1, bagian yang salah adalah takes. Kenapa? Kasih alasan. Karena alasannya adalah subjeknya jamak, my mother and I. Berarti kata kerja yang benar harusnya take, bukan takes. Nah, do the same. Silakan lakukan yang sama untuk nomor 2, 3, 4, dan 5. Number 2 up to number 5, only 4 sentences. Please choose one which is incorrect. Ya, from the 4 underlined words. Ada in the morning, usually, read, in front of. Untuk nomor 3, doesn't, no, will stay a long time, and so on and so forth. Until number 4 and 5. Sudah paham ya tugasnya? Silakan cari satu bagian yang salah dan beri alasannya kenapa. Untuk mengerjakan, cari predikatnya dulu, kemudian sesuaikan dengan subjek. I give you 10 minutes, 10 menit dari sekarang.
Finish everyone. Sudah selesai nomor 2, 3, 4, dan 5. Finish, sudah selesai. Okay, right. Can you still hear me? Masih bisa dengar suara saya? Masih, Miss. Masih ya? Oke. Sinyalnya kurang bagus ya? Iya, Miss. Oke. It's okay. Now let's try to check your answers. Kita sambil cek bareng-bareng jawaban kalian ya. Number 2. Okay. In the morning, my father usually read a newspaper in front of the house. Pilih satu kata yang salah atau satu bagian yang di garis bawah yang salah. Which one is it? Yang mana nomor 2? Ada yang tahu jawabannya? Number 2, actually it is very easy. Sebenarnya nomor 2 gampang sekali ya. Cari predikat, lalu sesuaikan dengan subjek. Number 2, which one is the predicate or which one is the verb? Mana verbnya? Okay, I guess you have... Read, Miss. Yes, Selnia? Read. Read, very good. Ya, nomor 2 verbnya adalah read. Oke, sudah ketemu verb, sesuaikan subjek. Subjeknya apa sekalian, Selnia? Subjeknya yang mana? My father. My father, good. My father itu tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal. Kalau tunggal, ingat-ingat he, she, it. Kalau he, she, it suka makan es. Berarti kata kerjanya bukan read. Harusnya yang benar apa? Nomor 2, seharusnya predikatnya bukan read, tapi ditambahkan apa di belakangnya? S. Yes, very Yes, good, Miss. Fairunisa and Selnia. Nomor 2, yang salah adalah kata read. Alasannya adalah subjeknya my father adalah singular, tunggal. Ingat-ingat, kalau tunggal, kalau pakai kata kerja bentuk dasar, maka harus ditambahkan S atau ES ya. Number 2, the answer is read. Number 3, nomor 3. Nah, nomor 3 gampang banget ini. Cari predikatnya dulu. Predikatnya yang mana?
Ada yang sudah tahu nomor 3 predikatnya yang mana? Ingat, predikat itu bisa verb, kata kerja, to do does did, to be is am or was were, be been, to have has had, atau modal can may must shall will. Yang mana nomor 3? Predikatnya yang mana? Gampang banget. Will stay bukan Miss? Yang mana? Will stay? Bukan. Bukan yang itu. Bukan. Satu lagi. Does not, Sebelum will Miss. stay ada apa? Yes, very good. Does not know. Nah, will stay itu bisa jadi predikat, tapi subjeknya adalah you. Nggak ada masalah ya. Nah, yang bermasalah itu yang nomor 3 adalah di kalimat yang depannya. Sebelum if, sebelum jika. Nah, ada I really does not know. Predikatnya adalah does not know. Oke. Ini adalah kategori apa? To do, does, did. Ingat kalau do, does, did juga tergantung pada subjek. Subjeknya tinggal dilihat di sini. Subjeknya apa? I. Boleh nggak kalau saya bilang I does not know? Nggak boleh ya. Yang benar bukan does, tapi apa di sini? Do, very good. Yes, ingat they, we, I, you. Mbak Dewi, I, you nggak suka makan es, takut batuk. Berarti bukan pakai does, tapi do. Do-nya nggak usah tambahin es, ya. Nomor 3 jawabannya adalah does not, yang salah, ya. Kemudian nomor 4, nah ini mirip-mirip juga nomor 4. Do she really understand the last lesson about microorganism? Ini adalah pertanyaan ya. Nah, karena pertanyaan biasanya pakai do, does, atau did, taruh di depan. Ingat, do, does itu tergantung pada subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, he, she, it, pakainya does. Kalau Dewi, Ayu nggak suka makan es, pakainya do. Tinggal sesuaikan aja nih, nomor 4. Predikatnya udah ketemu do, subjeknya yang mana? She. She. Sesuai nggak subjek dan predikatnya? Boleh nggak pakai do untuk she? Tidak, Miss. Tidak, yes. Jadi nomor 4 jawabannya adalah do ya. Do-nya harusnya diganti apa? Do-nya diganti dengan yes. Do-nya diganti dengan does. Oke. Number 5, nomor 5. My daughters has a lot of books in the bookshelf inside their bedroom. Cari predikatnya dulu. Predikatnya yang mana? Gampang nih. Cari kata kerja. Which one is the verb? Ada yang sudah Has a lot bukan, Miss? Has, very good. Yes, Selnia. Predikatnya adalah has. Nah, predikatnya has. Tinggal sesuaikan subjek dan predikatnya. Subjeknya apa di sini? My doctor. Yes. My daughters. Di belakang kata daughter ada S-nya. Berarti ada satu atau ada banyak? Banyak. Kalau ada S-nya, Banyak, Miss. Kalau ada S-nya berarti plural, jamak. Berarti inget-inget Dewi, Ayu. Mbak Dewi yang Ayu nggak suka makan es. Berarti bener nggak kalau pakai has? Salah ya? Bukan has, tapi apa yang benar? Nggak boleh pakai S. Yes. Have. Harusnya my daughters have a lot of books in the bookshelf inside their bedroom. That's it. So this is what I can give to you today. It is about subject and verb ya. Ingat-ingat harus dihafalkan mulai dari sekarang apa saja yang bisa menjadi verb atau predikat ya. Ingat ada verb, ada to be, to do, to have, model.
ya. Kemudian verb itu tergantung pada dua hal. Yang pertama adalah subjek, apakah tunggal atau jamak, dan yang kedua adalah tenses atau konteks, apakah present atau past. Nah, I give you another homework. Saya beri kalian tugas ya. Nanti silahkan PDF ini di print, oke? Print it out, and then after that, please finish the rest of the questions that we haven't discussed. Ya, silahkan dikerjakan yang belum sempat kita diskusikan. Kalau yang part ini kan tadi sudah sampai nomor 1 sampai 4 ya. 1 sampai 5. Berarti silahkan dilanjutkan, dikerjakan, di print, kemudian tulis tangan sambil dikerjakan ya. Nomor 6 sampai nomor 15. And this one is 2. Ini juga silahkan lengkapi gambarnya. Apa saja yang bisa menjadi to be, tulis di sini. To do, to have, dan model. Kemudian subjeknya itu bergantung pada apa saja, type atau tenses apa saja. Oke? It is the same with this one. Kalau yang ini masih banyak ya. Tadi kita baru sampai nomor 4. Berarti silahkan kerjakan dari nomor 5 sampai dengan nomor 25. Nanti tuliskan saja, dicoret-coret boleh ya. Misalnya nomor 1, yang salah adalah kata takes. Nanti dilingkari takes-nya, kemudian kasih alasan. Kenapa takes salah? Karena subjeknya plural. Yang benar harusnya adalah take. Nah, nanti dikasih catatan di sebelahnya. Oke, silahkan kerjakan nomor 5 sampai nomor 25. Dan yang ini melengkapi saja. Ini nomor 6 sampai dengan 15. Jadi di print dulu, kemudian kerjakan tulis tangan. Setelah selesai, boleh kalian foto, oke? Take a picture, and then after that, make it into PDF. Silakan dibuat jadi PDF, lalu silakan di submit di Scalsa ya. Silakan di-upload di Scalsa. Akan saya buat kantong assignment di meeting 3 ya. Oke. For the assignment, any question? Ada pertanyaan untuk assignment-nya, untuk penugasannya? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Miss. Yes, bagaimana Salsa? Untuk deadline-nya berapa hari ya, Miss? Deadline-nya 1 minggu. Ya, tenang aja. Sekarang kan kita hari apa? Hari Kamis ya. Berarti Kamis, Miss. Kamis, Miss. Kamis berarti deadline-nya hari Rabu minggu depan. Cukup kan waktunya? Insya Allah cukup, Miss. Cukup ya. Oke, paham tadi ya? Paham ya? Di print dulu, kemudian dikerjakan tulis tangan. Setelah itu difoto, convert ke PDF, dibuat menjadi PDF, masukkan ke kantong assignment di Scalsa ya. Paling lambat hari Rabu minggu depan. That's it. Ada pertanyaan lagi? No question? Tidak ada, Miss. Okay then. If you have no question, No. yes, so I think that's all for today's meeting. Thank you very much for joining me today, and I will see you next week at the same time. Yeah, thank you very much. You may leave the Google Meet. I'll see you next time. Bye. Thank you, Miss. Yes. Thank you, Miss. You're welcome. Miss.